kalau Radamel Falcao jadi gabung dengan Johor Darul Taksim, saudara-saudara, Liga Super Malaysia, sepak bola di Malaysia akan menjadi sorotan bukan hanya di Asia, bukan hanya di ASEAN, saudara-saudara, tapi di seluruh dunia. Karena level Falcao ini adalah level pemain dunia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang kabar yang menyangkut soal Radamel Falcao Garcia Zarate. Saudara-saudara pasti tahu siapa beliau. Radamel Falcao adalah salah satu penyerang papan atas dunia, striker tim nasional Kolombia yang kabarnya mulai bulan Juni, mulai setelah musim 2022-2023 di Eropa selesai, beliau akan bergabung dengan Johor Darul Taksim. Nah, apakah ini ada semacam rumor belaka, semacam isu, semacam kabar burung yang tak jelas sumbernya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ini ada potensinya memang benar-benar bergabung. Dan seperti apa sepak terjang Radamel Falcao Garcia Zarate ini akan kita bahas, akan kita upas tuntas, kita jabarkan profil beliau seperti apa dan prestasi-prestasinya Falcao seperti apa di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kabar tentang Falcao akan bermain untuk GDT di Liga Super Malaysia ini sebenarnya sudah muncul beberapa bulan lalu kalau nggak salah. Bulan lalu apa bulan sebelum. Jadi sebuah media papan atas di Spanyol namanya Marca itu adalah media papan atas yang berbasis di Madrid dan biasanya dia adalah mendukung Real Madrid dibandingkan mendukung Barcelona. Kalau yang mendukung Barcelona adalah El Mundo Deportivo dan Sport, Diario Sport yang berbasis di Catalunya. Sementara yang mendukung Real Madrid adalah Marca dan AS. AS itu sama-sama media yang berasal dari Madrid. Nah, menurut Marca, ini Radamel Falcao Garcia yang sekarang ini bermain di Rayo Vallecano. Rayo Vallecano itu adalah klub di La Liga Primera Liga yang berbasis juga di kota Madrid, di pinggiran Madrid, klub ketiga atau keempat ya, pokoknya klub kecil di Madrid. Dia main di situ di Rayo Vallecano, pokoknya di kota di pinggiran lah, distrik suburb, pokoknya itu. Nah, di situ Marca mengatakan bahwa ada sebuah klub dari Malaysia yang tertarik untuk mendatangkan Radamel Falcao Garcia, dan klub yang dimaksud adalah Johor Darul Taksim. Kemudian saudara-saudara, beberapa hari lalu dalam sebuah unggahan di Twitter, TMJ, big bossnya GDT, membuat sebuah postingan bahwa see you very soon JDT 31. Bikin tulisan seperti itu yang di Twitter kalau nggak salah tuh, di tag ke Falcao dan ke agennya Falcao, si Maurice Pagniello. Nah, jadi ini bukan isapan jempol semata, bukan sebuah rumor tanpa sebab, bukan sebuah kabar burung bohong atau apa. Dan kemungkinan memang kalau TMJ sudah berkata seperti itu, sudah mengatakan seperti itu, ya potensial Radamel Falcao Garcia Zarate akan bergabung dengan JDT kemungkinan pada transfer window musim panas 2020. Gabungnya Radamel Falcao Garcia Zarate ke JDT ini juga dikonfirmasi oleh bukan hanya media di Spanyol.
bukan hanya media di Malaysia. Kalau media di Malaysia otomatis dia akan mengutip dari media-media dari Spanyol. Bukan juga media dari Indonesia, karena media Indonesia, media Malaysia itu otomatis akan mengutip dari media-media yang di Eropa. Kedatangan Falcao ke Malaysia ini juga dikutip diberitakan oleh media dari Kolombia sendiri, dari negara asal dia. Dari Kolombia itu ada media yang namanya El Deportivo. El Deportivo itu salah satu media olahraga ternama di Kolombia. Dalam tulisan mereka, El Deportivo ini menyebut bahwa Radamel Falcao Garcia Zarate akan bermain di Malaysia, di Johor, begitu mereka bilang. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Mereka sudah merinci nominal, apa istilahnya, gaji, duit yang akan diterima Falcao di Malaysia, di JDT. Gaji yang ditawarkan adalah $1 juta, 1 juta US dollar. Itu setara berapa ya? Banyak lah. Kalau ringgitnya mungkin sekitar 4 juta setengah atau berapa. Kalau rupiahnya sekitar 15 miliar rupiah lah. Sekitar 14 miliar, 15 miliar rupiah. Dan itu adalah gaji, saudara-saudara. Gaji bersih per tahun, selama 1 tahun. Itu belum termasuk fasilitas lain seperti bonus, seperti ya macam-macam lah. Rumah kalau selama tinggal di sana, mobil, apa segala macam yang kemungkinan bisa hampir mencapai ya 1,5, hampir sampai 1,5 juta dolar atau lebih lah. Itu adalah media dari Spanyol, media dari Kolombia, El Deportivo. Jadi dia menulis judul Radamel Falcao Garcia podría llegar a Johor de Malaysia. Ya, intinya dia mau bergabung dengan klub Johor dari Malaysia. Kita bicara tentang Radamel Falcao Garcia Zarate ini, saudara-saudara, ini sudah jaminan lah, jaminan kualitas, jaminan ketajaman. Dia adalah penyerang yang benar-benar house goal. Memang usianya sudah 37 tahun. Dia kelahiran 10 Februari 1986 di Santa Marta, Kolombia. Dan perjalanan karir dia sangat panjang, saudara-saudara. Dia memulai dari waktu Deportivo Táchira, itu klub junior dia di Kolombia. Kemudian dia pindah ke Mineros de Guayana, kemudian pindah ke Monagas, kemudian pindah ke Atlético de Vigia. Itu di Kolombia ya, waktu dia junior. Kemudian dia main lagi di La Gaitana, terus Lanceros Boyacá. Nah, dari situlah, dari Kolombia itulah klub elit dari Argentina, River Plate. Klub yang melahirkan yang pernah diperkuat legenda Uruguay Enzo Francescoli, klub yang pernah diperkuat Javier Mascherano, klub yang pernah diperkuat Hernan Crespo, Gonzalo Higuain, kemudian Enzo Fernandez yang terbaru, Julian Alvarez. Itu merekrut Falcao ini di River Plate. Waktu itu masih di akademi River Plate. Kemudian di waktu itu River Plate hanya membeli Falcao dari klub Kolombia itu hanya 500.000 US dollar. Nah, itu kira-kira umur masih muda, masih belasan tahun, dan kemudian dia dimainkan dulu di tim junior, di akademinya River sampai kira-kira matang sebelum akhirnya dijual ke FC Porto. FC Porto di Portugal. Dan ketika dia menjual ketika River Plate itu menjual ke FC Porto, itu dia harganya sekitar kalau nggak salah itu hampir 4 juta US dollar. Itu pada tahun 2009. Jadi ada untung hampir berapa? 3,5 juta US dollar. 3,5 juta dolar. Dan itu juga ada beberapa istilahnya tuh beberapa kesepakatan yang sangat menguntungkan River maupun sangat menguntungkan FC Porto. Dan hasilnya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, di FC Porto di Portugal dia mempersembahkan gelar juara Liga Portugal, Primeira Liga namanya, 1 kali, Taça de Portugal, Piala Portugal 2 kali, kemudian Super Taça
Candido de Oliveira, itu super Piala Super Portugal 3 kali. Kemudian yang paling fenomenal dan legendaris adalah dia menjadi juara Piala Europa League, UEFA Europa League itu pada tahun 2010-2011. Nah, setelah sukses di Porto selama kurang lebih 2 tahunan, Falcao ini kemudian ditransfer ke Atletico Madrid, klub elit di La Liga Spanyol, di klub ibu kota di Spanyol, dan harganya melambung dari tadinya hampir sekitar 4 juta dolar, naik langsung signifikan menjadi sekitar 40-an juta dolar. Wah, jadi luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Dan 40 juta itu juga akan naik tergantung penampilan dia. Jadi bisa sampai 50 juta dolar waktu dia beli itu tahun 2000 berapa ya? 2011 saudara-saudara. Dan hasilnya saudara-saudara luar biasa saudara. Kalau saudara-saudara ingat penampilan Falcao di Atletico Madrid ini menjadi salah satu puncak karir dia. Puncak karir dia paling sukses itu ada di Atletico Madrid. Dia bermain 68 pertandingan La Liga dengan 52 gol. Jika di total dia mencetak 70 gol dari 91 pertandingan selama 2 musim. Hanya 2 musim saudara. Dan hasilnya saudara-saudara, kalau saudara ingat, juara Copa del Rey, juara Liga Europa, UEFA Europa League, dan Piala Super Eropa saudara. Di Atletico Madrid, Falcao ini menjalin kemitraan strategis dengan pelatihnya Diego Simeone, pelatih Atletico asal Argentina. Ya, sampai sekarang juga Diego Simeone masih melatih di Sudan. Simeone ini memberikan yang benar sekali. Jadi dia mampu mengeksploitasi talenta Radamel Falcao untuk menjadi penyerang. Kalau nggak salah, seingat saya itu dulu mereka bermain dengan 4-2-3-1 dengan Falcao ini menjadi lone striker di depan. Di belakangnya ada pemain seperti Arda Turan, kemudian ada Adrian Lopez, terus ada playmaker dari Brasil yang kecil itu, Diego Ribas da Cunha atau siapa itu yang itu. Kemudian itu tampil luar biasa saudara. Mereka walaupun tidak menjadi juara La Liga, Atletico di era Radamel Falcao main itu menjadi pesaing serius untuk Barcelona dan Real Madrid. Dan kemudian ya sukses di Liga Europa dan Copa del Rey itu. Di situ juga waktu itu kalau nggak salah itu masih ada Thibaut Courtois. Nah, Thibaut Courtois sebelum pindah Chelsea, kipernya di situ. Kemudian ada Felipe Luis, fullbacknya itu yang dari Brasil keturunan Polandia. Kemudian ada Juan Fran, ada Diego Godin, backnya. Jadi ada banyak pemain bagus yang benar-benar menunjang kiprahnya Radamel Falcao Garcia. Dan kalau yang waktu di final, khususnya kalau sudah lihat waktu di final Liga Europa tahun 2011, 2012 yang ngalahin Athletic Bilbao. Jadi All Spanish Final itu kan dia mencetak 2 gol yang keren semua saudara. Sayangnya saudara-saudara, setelah musim yang sukses di FC Porto dan di Atletico Madrid, Falcao ini kemungkinan dia salah pilih klub. Dia tergoda uang. Jadi waktu tahun 2013 musim panas, waktu transfer window musim panas 2013, AS Monaco itu datang ke Spanyol untuk menawarkan uang sekitar 60 juta dolar. 60 juta dolar untuk mentransfer Falcao untuk main di Ligue 1 dengan gaji sekitar 14 juta dolar per tahunnya saudara-saudara, per tahunnya. Ini gaji jumlah ini sangat jauh lebih besar dari yang dia terima di Atletico Madrid. Dan dia menerima itu saudara-saudara. Dia pindah ke Monaco, walaupun sebenarnya saat itu dia diincar beberapa klub besar Eropa seperti Manchester United dan Chelsea. Kemudian ada lagi kalau nggak salah Real Madrid itu juga tertarik untuk meminang dia, tetapi ternyata dia justru milih ke AS Monaco. Dan pilihan itu ternyata salah saudara-saudara, salah. Kenapa? Karena AS Monaco itu main di Liga Petani di Ligue 1. Walaupun
Dan dia sempat beberapa kali cedera. Terus penampilan dia, walaupun dia sempat memberikan gelar juara Ligue 1 tahun 2016-2017, performa dia tidak sebagus saat Atletico Madrid dan sewaktu Atletico Madrid dan FC Porto. Kemudian dia dari AS Monaco ini sudah dia sempat dipinjamkan ke Manchester United dan ke Chelsea. Ternyata dua keputusan peminjaman ini benar-benar fatal, saudara-saudara. Kalau saya bilang fatal karena dia di Manchester United juga dia nggak ngapa-ngapain. Ya main. Kalau nggak salah itu 26 pertandingan waktu musim 2014-2015 dengan menghasilkan 4 gol. Kemudian setelah selesai dari Manchester United tidak mau memperpanjang, dia pindah ke Chelsea. Di Chelsea juga sama, lebih banyak cadangan, main 10 kali, mencetak 1 gol di Liga Premier. Jadi karirnya itu menurun, kemudian dia pergi ke Turki. Semakin ke Turki semakin hancur, saudara-saudara. Turki kemudian dia tidak banyak, ya kan level kualitas Liga Turki kan beda dengan liga-liga di Eropa Barat umumnya. Kemudian dia sempat kembali ke Kolombia, dia sempat nggak punya klub, akhirnya dia gabung ke Rayo Vallecano itu mulai musim 2001-2022. Jadi ini adalah musim kedua dia, kontrak dia 2 tahun dan akan berakhir pada 30 Juni 2023, sehingga kemungkinan besar dia akan pergi ke Johor Darul Taksim dengan gratis. Bukan hanya di klub, saudara-saudara, kehebatan Falcao ini juga ada di tim nasional Kolombia. Dia memimpin Kolombia, tim nasional Kolombia di 3 Copa America 2011, 2015, dan 2019. Kemudian dia tampil di Piala Dunia 2018. Nah, Piala Dunia 2014 waktu di Brasil itu sebenarnya Kolombia kan tampil mengejutkan itu, saudara-saudara. Waktu itu bintangnya James Rodriguez. Tetapi Falcao ini nggak bisa main karena dia cedera. Kalau nggak salah itu cedera ACL, cedera lutut. Anterior cruciate ligament itu dia cedera, jadi dia absen waktu Piala Dunia 2014 waktu di Brasil. Nah, dia tampil lagi waktu Piala Dunia 2018 dan itu adalah Piala Dunia pertama dia sepanjang karir, karena dia sebelumnya dia nggak tampil di Piala Dunia Rusia itu, saudara-saudara. Kolombia itu kalau nggak salah sampai ke babak 16 besar sebelum dikalahkan Inggris, kalau nggak salah tuh. Di Inggris di babak 16 besar. Jadi waktu itu kalah lewat adu penalti, dikalahkan Inggris melalui adu penalti. Tetapi itu tidak membuat Falcao kehilangan istilahnya status bintang dia, karena dia adalah salah satu pemain yang masih aktif tim nasional Kolombia sampai saat ini. Usianya sudah 37 tapi dia masih main. Kemudian dia juga sudah bermain 104 pertandingan dengan 36 gol. Itu jumlah yang tidak bisa disepelekan, saudara-saudara. Dan dia juga adalah pencetak gol terbanyak tim nasional Kolombia, saudara-saudara. Pencetak gol di tim nasional Kolombia, dan tampaknya dia masih ingin bermain lagi di Piala Dunia 2026 nanti di Amerika Utara, di Amerika. Dengan bergabungnya Radamel Falcao Garcia Zarate ke Johor Darul Taksim, saudara-saudara, ini akan sangat bagus buat Malaysia, buat sepak bola Malaysia. Buat sepak bola Malaysia lah. Otomatis sepak bola ASEAN itu ya nanti akan terbawa dikit-dikit lah. Sepak bola Asia juga akan Kenapa? Karena ya secara usia memang dia sudah 37 tahun. Kemudian secara kemampuan memang sudah jauh menurun jika dibanding waktu masa kejayaan dia di FC Porto maupun di Atletico Madrid. Tetapi saudara-saudara, semenurun-menurunnya Falcao, dia akan main jauh lebih bagus. Dia akan menjadi bintang di kompetisi selevel Liga Malaysia, sekelas di Asia ini. Dia tetap akan menjadi bintang, saudara-saudara. Dia tetap akan menjadi pemain yang tidak akan bisa dihentikan oleh pemain-pemain lawan. Dan ini akan membuat JDT semakin superior. JDT akan semakin sulit dikalahkan. Itu efek negatifnya. JDT akan semakin sulit dikalahkan. Tetapi efek bagusnya adalah
Malaysia akan mendapatkan publikasi luas dari seluruh dunia. Apalagi ini bukan pemain bintang pertama yang datang ke Malaysia kan. Dulu pernah ada Pablo Aimar pernah datang ke situ, ke Malaysia. Luciano Figueroa juga datang ke situ. Kemudian sekarang Falcao. Jadi ini akan menjadi publikasi Malaysia. Liga Malaysia itu akan ke seluruh dunia. Dan ini bagus untuk nilai komersial, untuk marketingnya itu bagus, untuk bisnis secara... Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara tentang Radamel Falcao Garcia. Kita bicara tentang penyerang Kolombia, penyerang legendaris, penyerang terbaik Kolombia, top skor sepanjang masa tim nasional Kolombia yang on the way, Johor Darul Taksim. Dia akan bermain di Liga Super Malaysia mulai bulan Juli kemungkinan. Karena kontrak dia dengan Rayo Vallecano akan berakhir 30 Juni 2023. Dan ini bukan omong kosong, saudara-saudara, bukan kabar bohong, bukan rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya jelas, langsung dari big bossnya JDT. Media-media di Kolombia, di Spanyol juga sudah merilis itu. Ya, jadi kemungkinan besar sih 99,9% dia akan gabung. Yang 0,1% yaitu adalah faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang di luar kendali manusia. Dan itu tadi kita sudah menjabarkan riwayat karir dia, kurikulum vitae dia, sepak terjang dia, penampilan dia, semua prestasi dia di sepak bola sejak junior sampai senior, sampai ke peak performa dia. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, tetapi kalau benar itu berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Skip, jangan di-report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok. Di mana-mana saudara-saudara. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.